Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Larasati dari kelas Manajemen 23A dengan NPM 234111104. Di sini saya akan membawakan materi tentang negosiasi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SPMM. Pengertian negosiasi adalah sebuah proses diskusi. Negosiasi dilakukan untuk tujuan menyelesaikan sebuah masalah. Melihat dari sisi etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris. Berasal dari kata to negotiate dan to be negotiating. Arti dari kata tersebut adalah merundingkan, membicarakan, dan menawarkan. Dari kata-kata tersebut, kemudian kata negosiasi dalam bahasa Inggris memiliki kata turunan lain. Kata tersebut adalah negotiation, dilakukan untuk tujuan menyelesaikan sebuah masalah. Arti kata negotiation adalah sebuah aktivitas yang merundingkan atau membicarakan sesuatu. Pembicara atau perundingan tersebut dilakukan dengan pihak lain. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Secara umum, pengertian negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial. Interaksi tersebut dilakukan oleh beberapa pihak. Tujuan dari interaksi tersebut adalah mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dicapai adalah yang dianggap akan menguntungkan semua pihak yang ikut serta dalam negosiasi. Pihak-pihak atau orang yang ikut serta di dalam kegiatan negosiasi disebut dengan negosiator. Negosiasi umumnya digunakan di dalam dunia bisnis, tetapi banyak juga di bidang lain yang menggunakan negosiasi dalam merundingkan sebuah hal. Tujuan negosiasi. Negosiasi dilakukan tidak hanya sebagai media saja. Banyak tujuan dari negosiasi, tetapi ada beberapa tujuan yang paling penting dari bernegosiasi. Berikut adalah 3 tujuan negosiasi yang penting dalam melakukan negosiasi. 1. Mencapai kesepakatan bersama. Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka. Yang kedua, mengurangi konflik dan perbedaan. Di dalam sebuah proses negosiasi, pasti ada sebuah konflik dan perbedaan. Hal tersebut adalah hal yang biasa yang dapat terjadi. Justru, negosiasi adalah upaya dalam penyelesaian konflik dan perbedaan. Yang ketiga, saling menguntungkan berbagai pihak. Melakukan negosiasi tidak hanya untuk mencapai sebuah kesepakatan dan mengurangi konflik. Ada hal penting lainnya dari tujuan negosiasi. Tujuan tersebut adalah saling menguntungkan berbagai pihak. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui ketika melakukan negosiasi. Berikut adalah tahapan dalam bernegosiasi. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Yang kedua, menentukan aturan. Yang ketiga, penjelasan. Dan yang keempat, tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Yang kelima, penutupan dan implementasi. Jenis-jenis negosiasi. 1. Jumlah pihak yang terlibat atau negosiator. Yang kedua, situasi yang ada. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian. Jenis negosiasi ini dibagi menjadi negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan loss-loss. Faktor utama negosiasi. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh negosiator ketika melakukan negosiasi. Beberapa faktor yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, para pihak yang ikut serta. Yang kedua, hubungan. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, alternatif. Yang kelima, opsi realistis. Dan yang keenam, klaim yang sah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.